Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 33. Tapi pergerakan mereka langsung dihentikan oleh Mulian dan Yu Yang. Pedang si alien juga sudah kembali ke genggamannya. Dia kini sudah berdua bersama Chung Li untuk menghadapi satu lawan. Kita tidak bisa berlama-lama membiarkan Wu Chen melawan 3 ahli kaisar sendirian, ucap Chung Li pelan. Dia benar-benar bersyukur Wu Chen membantu si alien naik ke ranah raja. Kalau tidak, pertarungan kali ini akan jauh lebih sulit. Awalnya dia ingin meningkatkan kekuatannya juga, tetapi takdir ternyata mempertemukan mereka dengan musuh lebih dulu. Keringat mulai menetes di dahi semua orang, udara mulai terasa panas di sekitar mereka saat ini. Mereka yang awalnya akan kembali bertarung merasa hawa panas mulai berhati-hati. Suara Mulian tiba-tiba terdengar di relung. Kepala Chung Li, si alien dan Yu Yang. Berhati-hatilah, Pangeran Ying menggunakan kekuatan api bening. Jangan sampai kalian mendekati pertarungannya. Putrimu memperingatkan ketiga temannya. Siapa sangka jika putrimu sudah bisa bertelepati. Adik Lian juga mendengarnya bukan? Bisik Chung Li pelan. Si alien mengiyakan dengan menganggukkan kepala. Mereka kini sudah bisa mendengar suara derak pepohonan terbakar. Asap membumbung tinggi di udara. Pangeran menyebalkan ini benar-benar bertarung seperti monster. Bisa-bisa dia membakar seisi hutan. Keluh putrimu melihat hawa panas di arah pertarungan Wu Chen. Zhen Han terlontar saat tinju peremuk tulang tidak hanya mematahkan tulang rusuknya, tetapi juga membuat tubuhnya terbakar. Dia bergulingan di tanah dan mengeluarkan ki untuk melindungi tubuh agar tidak mati terpanggang. Walau tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi Wan Ping tahu jika tubuh lawan tengah diselimuti oleh api. Orang ini mengendalikan api seperti ki. Batin pria itu bertanya-tanya, biasanya petarung atau alkemis yang memiliki kekuatan api akan mengeluarkannya dari telapak tangan, bukan meluap di tubuh. Cukup jarang kultivator melakukan hal serupa, kecuali memiliki api tingkat rendah atau kultivasi mereka sudah sangat tinggi. Mengatupkan gigi, Wan Ping melompat ke arah Wu Chen yang berdiri dengan rambut melayang ke atas karena energi panas yang sedang meluap. Topeng yang dia kenakan bahkan mulai rusak, padahal dia sudah membeli yang berkualitas lebih bagus dari sebelumnya. Matilah monster iblis. Energi dari pemukul di tangan Wan Ping sampai meninggalkan garis. Bayangan di belakangnya senjata itu. Wu Chen yang ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan, kali ini sudah menggunakan 2 kekuatan sekaligus, inti api dan juga ki monster bersamaan. Merendahkan badan, Wu Chen melompat menyongsong Wan Ping yang datang ke arahnya. 2 serangan ahli kaisar dan kekuatan monster yang hampir mencapai tingkat 7 berbenturan. Blar, mereka sama-sama terdorong mundur dan bersalto beberapa kali di udara. Baru saja kaki Wu Chen menyentuh tanah, dia harus melompat lagi untuk menghindari serangan dari 7 energi pedang. Blar, blar blar, 7 kali ledakan terjadi setiap kali Wu Chen menapakkan kaki di tanah, karena energi pedang tidak berhasil mengenai dirinya. Sen Qiang, kau masih hidup. Wan Ping terlihat gembira karena pria berpedang sebelumnya sudah terkena tapak penggetar jiwa. Tetapi wajah pria itu terlihat sudah pucat. Kita sebaiknya mundur dulu Wan Ping, orang ini benar-benar seperti monster. Bahkan cara bertarungnya juga sama, sangat sulit diprediksi. Ucap Sen Qiang dengan napas yang sudah memburu. Ditambah lagi udara di sekitar mereka mulai menipis. Wan Ping setuju dengan ucapan temannya, apalagi saat ini Zhen Han terlihat sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sial, kita harus membalas kekalahan hari ini kemudian hari. Wan Ping bersiap untuk melarikan diri ke arah murid Sekte Pedang Emas. Wu Chen tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri ke arah sana. Akan sangat berbahaya bagi temannya jika mereka harus melawan ahli kaisar. Dia segera menekan api yang dia gunakan, hanya menggunakan ki monster. Pemuda itu mengeluarkan pedang tulang hijau dan melemparnya ke udara. Pedang dan 3 bayangannya terbentuk dan berputar di udara. Mata Wan Ping terbelak tidak percaya, dia menggunakan teknik pusaran pedang emas. Bukankah salah satu gulungan teknik itu hilang bersama murid yang dalam sekte? Wan Ping tentu tidak bodoh, dia akhirnya memahami siapa pelaku sebenarnya yang diam-diam memburu murid-murid sekte pedang emas. Dia bahkan sudah mampu membentuk 3 energi pedang. Sen Qiang merasa sangat kesal, bahkan murid ranah pemurnian ki di sekte rata-rata hanya bisa membentuk 2 bayangan energi pedang, sementara pencuri di hadapan mereka sudah bisa membentuk 3 pedang. Tidak peduli sekuat apa ki yang dimiliki, membentuk energi pusaran pedang tidak mudah.
Artinya murid yang menghilang itu sudah lama mati di tangan orang ini. Napas Wan Ping semakin memburu karena amarah dan juga udara yang mulai menipis. Shen Qiang kembali mengerahkan Qi dan melakukan hal yang sama, sedangkan Wan Ping sudah bersiap dengan merangkul pundak Zhen Han untuk pergi. Satu pedang dan 6 energi melayang di atas kepala Shen Qiang. Bersamaan dengan Wu Chen, dia mendorong lengannya dan senjata mereka melesat. Blar, ledakan cukup besar terjadi, dengan jumlah bayangan pedang yang lebih banyak. 3 di antaranya berhasil mengarah ke Wu Chen, namun pemuda itu berhasil menahannya dengan perisai api. Blar, kembali ledakan terjadi, Wu Chen yang sedikit terdorong tidak tinggal diam. Dia segera melesat mengejar lawan yang pergi ke arah teman-temannya. Pemuda itu terlihat meringis, satu sisik kembali tumbuh di kakinya. Sial, umpat iblis kecil dengan terpaksa menggunakan lebih banyak Qi monster. Jika lebih banyak Qi yang dia gunakan dari sebelumnya, sisik lain akan bertambah. Wu Chen tampaknya mulai sedikit mengerti dengan kekuatan monster di tubuhnya. Wajah Wan Ping dan Shen Qiang mulai menegang, sudah lama mereka tidak merasa tertekan karena melawan musuh yang kuat. Iblis ini keras kepala sekali, dia bahkan terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lekas bawa murid-murid kita, mengetahui kekuatan lawan dan siapa yang membunuh murid lain sudah cukup bagus, ucap Wan Ping yang mulai pusing dengan keberadaan putrimu. Dengan sikap mereka sebelumnya, masalah lain pasti menimpa Sekte Pedang Emas. Wu Chen menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan keras, dengan menjadikan cabang pohon sebagai pijakan, pemuda itu melompat tinggi, mendahului lawan. Pedang tulang hijau masih tergenggam di tangannya, dia menatap 3 orang itu. Dengan menyeringai tipis, rencana awal hanya ingin membuat jalan untuk melarikan diri. Siapa sangka dia ternyata cukup mampu menghadapi 3 orang ranah kaisar, walau organ dalamnya juga sedikit terluka. Menarik napas pelan, Wu Chen melesat menebaskan pedang ke arah lawan. Shen Qiang maju untuk menahan serangan iblis kecil. Karena Wan Ping tengah membawa Zhen Han, dia mengatupkan gigi menderu ke arah lawan. Terang, kedua pedang saling berbenturan. Shen Qiang, yang lebih ahli dalam menggunakan pedang, melonggarkan pergelangan tangan dan memanfaatkan kekuatan Wu Chen untuk menyerang balik. Dia memutar badan saat pedang tulang hijau menekan pedangnya, lalu dengan cepat memberikan tendangan berputar. Kaki pria itu mengena telak di punggung Wu Chen, membuat pemuda itu terdorong cukup kuat. Sial. Ternyata ada juga cara seperti ini. Batin Wu Chen menjatuhkan badan dan bergulingan dan dengan sigap langsung berdiri. Tanpa sempat bereaksi, Shen Qiang dikejutkan saat pedang tulang hijau dilempar Wu Chen ke arahnya. Dengan kekuatan monster iblis tingkat 6, benda itu terbang dengan sangat cepat. Namun Wan Ping masih sempat menerbangkan tombaknya untuk menghentikan laju pedang. Shen Qiang menjerit saat kakinya hampir putus terkena sabetan pedang. Entah bisa dikatakan beruntung atau tidak, jika tombak Wan Ping tidak mengenai pedang, barangkali perutnya lah yang sudah berlubang. Saudara Shen, Wan Ping merebahkan Zhen Han dan segera mendekati Shen Qiang. Dia tidak melepaskan pandangan dari Wu Chen. Wu Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia melompat sembari mengerahkan tendangan. Bayangan ganda, gerakan pemuda itu diikuti oleh siluet bayangannya sendiri. Dari arah atas dia menyasar kepala Wan Ping yang tengah memasang kuda-kuda pertahanan. Kedua tangan pria itu disilangkan di atas kepala. Tendangan pertama masih bisa ditahan oleh Wan Ping, tetapi saat bayangan Wu Chen mengenainya, pria itu langsung terlempar dan terpelanting beberapa kali di tanah. Baru berhenti, setelah membentur batang pohon. Guru muda Sekte Pedang Emas itu langsung terkapar tidak berdaya. Dia terlihat sudah tidak mampu bergerak lagi. Wu Chen berniat membunuh kedua lawan yang tersisa, tapi di dalam kepalanya terdengar suara putri Mu memanggilnya. Pangeran Ying, cepat kemari. Ada orang yang lebih kuat yang datang, dari auranya. Ini seperti Bu San Suang. Ucapan gadis itu membuat raut Wu Chen menegang. Dari yang dia dengar, pria itu adalah tetua Sekte Pedang Emas, kultivar ranah bumi. Sama kuatnya seperti Xiao Li yang menghentikannya dulu di Sekte Elang. Tanpa pikir panjang Wu Chen meninggalkan lawan dan kembali pada teman-temannya. Sial, kenapa seorang tetua ikut hanya untuk mendatangi kota kecil seperti Qingsui? Batin Wu Chen dengan terburu-buru. Dia tidak yakin bisa mengalahkan seorang di ranah bumi. Dulu, dia bahkan tidak berdaya saat Xiao Li menghentikannya untuk membunuh Hong Jun.
Rang Chungli berusaha melepas tangan tetua Bu dari lehernya. Begitu juga dengan Yu Yang, mereka tertangkap tanpa membuat pria itu kesulitan. Tetua Bu menatap mereka berdua dengan niat membunuh, karena semua muridnya saat ini sudah tergeletak tidak bernyawa. Jangan harap kalian akan mati dengan mudah, akan kupastikan kematian kalian sangat menyakitkan, ucap Bu Sansuang meremas leher dua orang di genggamannya. Lepaskan mereka, murid-muridmu yang menyerang lebih dulu. Mu Lian berbicara dengan tatapan dingin pada tetua Bu. Pria itu hanya mendengus dan menatap balik putri kekaisaran yang berdiri bersama si alien. Ini urusan sekte, bukan kekaisaran. Walau kau seorang putri, akan banyak keluhan yang ditujukan padamu. Mereka sudah menargetkan murid sekte pedang emas, sudah tentu ada ganjarannya. Kalau kalian yang menyakiti orang lain kalian bisa bebas, begitu. Ejek si alien pada tetua Bu, mereka orang-orang yang picik, saat murid-murid mereka berbuat onar. Mereka hanya diam saja seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya karena orang yang mereka tindas hanyalah orang lemah. Apa yang kau katakan? Seperti inilah dunia kultivator. Hanya yang kuat yang akan bertahan, ucap Bu Sansuang. Dia kemudian berpaling saat merasakan kehadiran seekor monster tingkat 6. Batin pria itu, sepertinya monster api yang kurasakan sejak tadi mengarah kemari. Bu Sansuang tersenyum penuh minat. Tidak hanya menemukan pelaku yang menargetkan sektenya, tetapi juga menemukan monster iblis dengan elemen api. Satu hal yang tidak boleh dia lewatkan. Dengan santai tetua itu membanting tubuh Chungli dan Yu Yang ke tanah. Lalu menendang mereka berdua, walau dia menahan kekuatannya, sudah cukup untuk membuat kedua pemuda itu tidak sadarkan diri. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.